Oke, masih dengan Profesor Kardus. Bahan ferromagnetik merupakan sebuah material dari keluarga ferro atau besi atau paduan lainnya yang memiliki permeabilitas magnetik atau dapat merespon keadaan medan magnet di sekitarnya. Ferromagnetik berbeda dengan magnet permanen. Jika magnet permanen merupakan bahan yang memang sudah memiliki medan magnet di dalamnya, ferromagnetik tidak. Tapi ferromagnetik dapat merespon medan magnet, bahkan dapat diisi dengan medan magnet. Ya, bahan ferromagnetik sangat baik untuk digunakan sebagai landasan perekaman atau penulisan bit memori, terutama memori atau sistem penyimpanan magnetik seperti halnya hard disk, flash disk, dan lain-lain. Karena seperti yang sering Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, metode penulisan data bit memori penyimpanan magnetik umumnya menulis kode bit pada cakram bahan ferromagnetik melalui pulsa listrik yang dialirkan ke permukaan cakram untuk memagnetisasi area dan mengubah domain magnetik atom menjadi sejajar. Bisa sejajar menghadap ke utara atau ke selatan. Arah utara dan selatan inilah yang nantinya digunakan untuk kode atau simbol penulisan bit data yang akan disimpan. Pada bahan ferromagnetik seperti halnya besi dan berbagai paduan lainnya, diketahui terdapat atom, di mana setiap atom pasti memiliki arah momen dipol magnet yang bervariasi. Tapi dipol-dipol ini dapat kita kendalikan dengan cara menginduksi bahan ferromagnetik dengan pulsa listrik terkendali. Metode inilah yang umum kita gunakan untuk menyimpan informasi bit data dalam memori magnetik. Dan tahukah Anda, baru-baru ini tim ilmuwan dari CAS atau Chinese Academy of Science China berhasil menciptakan sebuah material paduan ferroelektrik jenis baru yang berukuran 100.000 kali lebih tipis daripada rambut manusia. Yang digadang-gadang bahan ferromagnetik ini memiliki tingkat degradasi penggunaan hingga 0%, yang artinya meski memori ini digunakan untuk baca tulis atau hapus selama puluhan atau ratusan ribu tahun, keadaan materialnya akan tetap stabil dan tak akan menurunkan kinerja device penyimpanan. Diketahui saat ini ada berbagai paduan bahan ferroelektrik yang umum digunakan untuk memori device penyimpanan seperti PZT atau timbal zirkonat titanat atau barium strontium titanat atau lithium niobat dan lain-lain. Ya, bahan-bahan ini umumnya akan dibuat sebagai lapisan cakram atau plat tulis pada memori penyimpanan. Namun meski begitu, diketahui bahan-bahan yang umum digunakan saat ini tidaklah sempurna, karena diketahui dalam waktu tertentu bahan-bahan ini dapat mengalami hal yang disebut sebagai kelelahan ferroelektrik yang dapat menurunkan kinerja perangkat memori atau bahkan kegagalan sistem. Diketahui dalam proses penulisan dan pembacaan data secara terus-menerus pada bahan ferroelektrik konvensional, terkadang ada sebuah cacat material pada tingkat atom yang terjadi, di mana ketika perangkat baca tulis melakukan injeksi muatan atau masukkan pulsa listrik untuk menyelaraskan domain magnetik. Pada fase ini terkadang terjadi pergeseran material atom dua dimensi, dan jika cacat seperti ini terjadi berulang-ulang, pada akhirnya tingkat kecacatan atomik material akan terakumulasi yang akan menghalangi polarisasi dipol magnet yang membuat kita tidak bisa lagi menciptakan domain magnetik atau arah medan magnet yang selaras untuk pengkodaan. Karena masalah inilah selama 6 tahun terakhir, tim ilmuwan CAS atau Chinese Academy of Science mengembangkan sebuah paduan material ferroelektrik jenis baru yang dikenal sebagai 3R-MOS2 atau molybdenum disulfida, di mana mereka berhasil menyusun paduan molybdenum dan sulfida yang dibuat berlapis-lapis dalam kompresi tinggi pada ruang vakum, yang akhirnya menciptakan bahan ferroelektrik 3R-MOS2 yang hanya setebal 1 nanometer atau 100.000 kali lebih tipis daripada rambut manusia. Meski dengan ketebalan seperti itu, diketahui itu sudah cukup untuk digunakan sebagai pelapis ferromagnetik pada plat atau cakram sistem penyimpanan memori masa depan. Dan yang paling menakjubkan, menurut seorang profesor CAS, Harry, bahan 3R-MOS2 ini sama sekali tidak mengalami degradasi atom
dalam jutaan siklus uji coba penulisan. Yang tentunya bahan ini jauh lebih menjanjikan daripada bahan ferroelektrik konvensional, terutama untuk digunakan sebagai material penyimpanan data pada perangkat-perangkat yang akan digunakan di lingkungan ekstrim, seperti halnya untuk perangkat-perangkat sarana eksplorasi luar angkasa atau perangkat-perangkat komputer di laut dalam. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang paduan material ferroelektrik jenis baru 3R MOS2. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Chinese Academy of Science mengabarkan.